warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia Farma Edukatif, jumpa lagi dengan saya Apoteker Nurul Hidayati yang pada saat ini berpraktek di Apotik Kimia Farma Menganti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi kita yaitu anti alergi atau antihistamin. Benarkah obat anti alergi atau antihistamin itu menyebabkan ngantuk? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video kita berikut. Memiliki alergi terhadap sesuatu membuat tidak nyaman. Secara mendadak, kulit kita bisa berubah menjadi gatal, kemerahan, ataupun meradang. Ataupun kita juga bisa tiba-tiba bersin secara mendadak. Itu sebabnya dikarenakan kita terpapar oleh alergen. Meskipun ampuh dalam mengurangi reaksi alergi, banyak orang yang menghindari untuk minum obat anti alergi karena obat tersebut dapat menyebabkan ngantuk. Apa sih penyebab obat antihistamin bisa menyebabkan ngantuk? Karena di dalam tubuh manusia terdapat zat kimia yang bernama histamin. Ketika ada virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh akan memproduksi histamin guna untuk melawan virus atau bakteri tersebut. Proses pertarungan histamin melawan bakteri atau virus ini secara bersamaan dapat memicu terjadinya inflamasi atau peradangan. Akan tetapi bila Anda mempunyai alergi terhadap zat tertentu, zat histamin tersebut tidak mampu membedakan mana zat asing yang berbahaya atau mana zat asing yang tidak berbahaya. Akibatnya ketika ada zat yang tidak berbahaya seperti makanan, debu, terus ada serbuk sari yang masuk, tubuh akan tetap mengalami peradangan dan reaksi alergi. Karena itulah orang yang memiliki alergi tertentu dianjurkan minum obat antihistamin untuk menghentikan reaksi inflamasi dan juga peradangan pada tubuhnya. Obat alergi antihistamin terdiri dari dua macam, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Jenis obat antihistamin generasi pertama memiliki efek menenangkan. Banyak orang yang menghindari minum obat tersebut karena obat tersebut bisa menimbulkan ngantuk. Ternyata hal ini ada hubungannya dengan pengaruh histamin pada sistem saraf pusat di otak dan sumsum tulang belakang. Tanpa disadari, zat histamin itulah yang membuat Anda lebih terjaga dan mudah konsentrasi. Sedangkan saat Anda minum obat alergi antihistamin, senyawa histamin dalam obat akan mengalir ke otak. Hal ini berdampak pada terganggunya kesadaran sehingga lambat laun menimbulkan rasa kantuk dan susah berkonsentrasi. Jika dengan sebelumnya, jenis antihistamin generasi kedua tidak memberikan efek sedatif atau penenang. Hal ini yang membuat efek kantuk dari obat generasi kedua ini tidak separah pada obat antihistamin generasi pertama. Demikian, Sobat Edukatif tetap perlu berhati-hati saat mengemudi atau menjalankan alat berat. Sebab bagaimanapun juga efek ngantuk setelah minum obat ini masih bisa terjadi. Selain itu, jenis antihistamin ini juga tetap memiliki efek samping meskipun cenderung lebih ringan daripada obat generasi pertama. Contoh obat antihistamin generasi kedua ini yaitu seperti loratadin dan juga cetirizine. Lantas, mana obat alergi antihistamin yang terbaik? Pada dasarnya, semua jenis obat alergi antihistamin mampu mengatasi reaksi alergi dengan baik asal sesuai dengan keluhan yang Sobat Kimia Farma Edukatif rasakan. Sebagai contoh, bila Anda merasakan gatal-gatal pada kulit, maka Anda bisa menggunakan obat generasi pertama. Jangan khawatir dengan efek kantuk yang ditimbulkan, justru efek ngantuk dari obat antihistamin generasi pertama ini dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak meskipun kondisi kulit sedang gatal. Untuk mengetahui obat antihistamin mana yang cocok, sebaiknya segera konsultasikan kepada dokter kepercayaan Anda. Dokter akan meresepkan obat alergi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sobat Kimia Farma Edukatif. Dan Anda juga dapat konsultasi kepada apoteker kepercayaan Anda untuk cara penggunaan obat anti alergi tersebut.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat, jika ada pertanyaan mengenai cara penggunaan obat, ingat tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.